Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Jonny Evans mendapatkan kesempatan kedua untuk membela MU. Bek senior 35 tahun itu menekan kontrak jangka pendek 1 tahun ke depan untuk membela Setan Merah. Sabtu 2 September 2023 dini hari waktu Indonesia Barat, di deadline day bursa transfer Liga Inggris, MU pun mengikat Evans secara resmi dengan kontrak berdurasi 1 tahun. Evans bakal mempertebal barisan bek MU untuk mengarungi musim 2023-2024. Kembali ke MU tentu jadi kesempatan besar bagi Evans. Di era pertamanya beberapa tahun yang lalu, dia mencatatkan total 198 penampilan untuk Setan Merah. Kiper asal Turki Altay Bayındır akhirnya resmi bergabung dengan Manchester United dari klub Fenerbahce Jumat 1 September 2023. Setelah kehilangan Dean Henderson, Manchester United kemudian harus mencari satu kiper lagi. MU tiba-tiba membuat kejutan. MU melirik Altay Bayındır, kiper klub Turki Fenerbahce. Bayındır sendiri sudah merapat ke Inggris sejak akhir Agustus 2023 kemarin. Namun peresmian transfernya sepertinya menunggu kepergian Dean Henderson. Manchester United mengumumkan bahwa Altay Bayındır dikontrak di Old Trafford selama 4 tahun ke depan. MU juga punya opsi memperpanjang masa kerjanya selama 1 tahun. Altay Bayındır sendiri tentu saja sangat girang dengan transfernya dari Fenerbahce ke Manchester United ini. Apalagi ia mencatatkan sejarah sebagai pemain Turki pertama yang bermain bagi Setan Merah. Rasa bangga jelas menyelimuti sang kiper. Ia pun bertekad untuk bisa membawa MU meraih kesuksesan di masa depan. Drama transfer Sofyan Amrabat berakhir manis. Manchester United akhirnya menyelesaikan transfer sang gelandang dari Fiorentina. Fabrizio Romano melaporkan bahwa MU akhirnya menuntaskan transfer Amrabat. Mereka dilaporkan telah mencapai kata sepakat dengan transfer sang gelandang. Menurut laporan tersebut, MU akhirnya mengunci kesepakatan dengan Fiorentina untuk sang gelandang. Fiorentina sendiri akhirnya mengalah dengan MU. Mereka bersedia meminjamkan Amrabat ke MU selama 1 musim. MU kabarnya harus membayar cukup mahal untuk meminjam sang gelandang, uang sebesar 10 juta euro. Harus mereka setor ke rekening Fiorentina untuk transfer sang gelandang. Dalam kesepakatan tersebut, Manchester United mendapatkan klausul untuk membeli Amrabat secara permanen. Jika MU mengambil opsi itu, maka mereka harus setor uang lagi ke Fiorentina. Mahar sebesar 20 juta euro harus diberikan La Viola agar Fiorentina pindah permanen ke Old Trafford. Selain itu, ada add-on senilai 5 juta euro yang harus dibayarkan MU jika Amrabat meraih sejumlah milestone di skuad Setan Merah. Klub Premier League Manchester United resmi mengumumkan perekrutan kedua mereka di deadline day bursa transfer musim panas 2023. Setan Merah resmi memperkenalkan Sergio Reguilon sebagai bek kiri baru mereka. Manchester United mengumumkan bahwa Sergio Reguilon telah menjadi bagian dari skuad mereka saat ini. Reguilon mengaku sangat bahagia bisa bergabung dengan Manchester United. Ia menilai kesempatan untuk menjadi bagian dari Setan Merah terlalu bagus untuk dilewatkan. Direktur olahraga MU John Morton juga mengaku senang bisa menuntaskan transfer Reguilon. Ia menilai sang bek memiliki segala yang dibutuhkan untuk menjadi pemain MU. Menurut gosip yang beredar, ada klausul khusus dalam kesepakatan transfer Reguilon. Kontrak sang bek di MU bisa diputus pada pertengahan musim 2023-2024 nanti. Spekulasi masa depan Donny van de Beek memasuki babak baru. Sang gelandang dilaporkan akan meninggalkan MU untuk bergabung dengan salah satu klub Premier League.
The Daily Mail mengklaim bahwa pemain asal Belanda itu berpotensi tetap bermain di Inggris karena Luton Town bersedia untuk menampungnya. Menurut laporan tersebut, Luton Town saat ini sangat tertarik untuk merekrut sang gelandang. The Hatters ingin memperkuat tim mereka karena di 3 pekan perdana Premier League 2023-2024 mereka menelan sejumlah hasil yang kurang apik. Mereka membutuhkan playmaker baru yang bisa mengatur permainan mereka, dan Van de Beek dilaporkan cocok untuk skema itu. Menurut laporan tersebut, Luton Town saat ini sedang menjalin komunikasi dengan MU. Sejak Jumat 1 September 2023 pagi waktu setempat, Luton Town intens berkomunikasi dengan MU. Mereka mencoba untuk menuntaskan transfer ini secepatnya. Saat ini kedua pihak masih berunding dan dalam waktu dekat ini akan ketahuan apakah Van de Beek boleh pindah atau tidak. Manchester United kembali melepaskan salah satu talenta muda mereka di musim panas ini. Mereka resmi melepas Marc Jurado ke Espanyol. Kepastian Manchester United berpisah dengan Jurado dikonfirmasi langsung oleh Setan Merah melalui situs resmi mereka. MU memastikan bahwa Jurado akan melanjutkan karirnya ke Espanyol dengan status penjualan permanen. Dalam keterangan resmi mereka, Manchester United tidak memberikan detail mengenai kesepakatan transfer Jurado. Mereka tidak membeberkan berapa mahar yang mereka terima untuk sang bek. Selain itu, mereka juga tidak membeberkan mengenai apakah ada klausul lain dalam kesepakatan ini. Tidak ada informasi terkait apakah ada klausul buyback atau klausul bagi hasil dari penjualan Jurado berikutnya. Jurado menjadi salah satu dari beberapa pemain muda berbakat yang dijual MU di musim panas ini. Sebelum Jurado, ada Tenen Mengi yang resmi bergabung dengan Luton Town secara permanen. Ada rumor baru beredar mengenai masa depan Facundo Pellistri. Sang winger dikabarkan akan tetap membela Manchester United di musim 2023-2024. Menurut laporan The Athletic, Pellistri tidak jadi pindah klub setelah ia berdiskusi dengan Erik ten Hag baru-baru ini. Dalam pembicaraan itu, Erik ten Hag mengutarakan bahwa ia ingin Pellistri bertahan di skuad MU karena ia menilai sang winger menunjukkan perkembangan yang bagus dalam 1 tahun terakhir. Sang winger dinilai bisa menjadi pemain yang penting buat MU. Jadi Erik ten Hag meminta Pellistri tidak pindah klub. Laporan tersebut mengklaim bahwa ten Hag juga memberikan jaminan bermain untuk Pellistri. Ia memang tidak dijanjikan langsung jadi starter, namun ia dipastikan minimal akan starter di kompetisi seperti Carabao Cup. Jika ia berhasil menunjukkan performa yang apik, maka Erik ten Hag membuka kesempatan untuk dirinya menggusur Anthony dari sisi kanan lini serang MU. Ada rumor baru beredar seputar nomor punggung yang akan dikenakan Rasmus Højlund di Manchester United. Sang striker nampaknya tidak jadi mengenakan nomor punggung 17 di Manchester United. Kabar nomor punggung 17 MU menjadi milik Alejandro Garnacho dikonfirmasi oleh adik sang winger Roberto Garnacho. Ia mengunggah foto ia bersama dengan Alejandro Garnacho mengenakan jersey MU. Nameset dari jersey tersebut adalah Garnacho 17. Caption unggahan itu juga menuliskan AG17 yang merupakan inisial Alejandro Garnacho. Dengan dipakainya nomor punggung 17, lantas berapa nomor punggung yang akan dikenakan Højlund? Manchester United hingga saat ini belum mengumumkan nomor punggung Højlund dan mereka juga belum mengkonfirmasi apakah Garnacho benar mengenakan nomor punggung 17. Namun ada beberapa nomor punggung yang bisa dipakai Højlund seperti nomor 11, nomor 28, nomor 45, dan nomor 49 yang bisa dikenakan sang striker di skuad Manchester United. Satu lagi pemain muda berbakat MU akan cabut dari Old Trafford. Setan Merah dilaporkan akan melepaskan Alvaro Fernandes ke klub La Liga Granada. Menurut laporan Manchester Evening News, Manchester United sudah bersepakat dengan Granada untuk transfer Fernandes. Berbeda dengan Jurado, Fernandes hanya akan dipinjamkan ke Granada. Ia akan bermain di sana selama 1 musim ke depan. Tidak ada klausul pembelian permanen untuk jasa sang bek. Jadi ia harus kembali ke MU saat masa peminjamannya berakhir. Menurut laporan tersebut, Erik ten Hag bulat memutuskan untuk melepas Fernandes ke Granada. Ia sangat menyukai sang bek, namun ia menilai Fernandes perlu bermain di level tertinggi agar talentanya keluar.
Itulah mengapa ia memutuskan meminjamkan Fernandes ke klub lain agar ia semakin matang dan musim depan bisa bersaing di tim utama MU. Arsenal akan menjamu Manchester United pada pekan keempat Premier League 2023-2024. Pertandingan Arsenal versus MU di Emirates Stadium ini akan kick off pada Minggu, 3 September 2023 jam 22.30 waktu Indonesia Barat. Arsenal sudah menang 2 kali dan belum terkalahkan, sedangkan MU 2 kali menang dan sekali kalah. Namun pekan lalu Arsenal mengalami sedikit anti klimaks. Di pramusim kemarin MU dan Arsenal sudah saling menjajal kekuatan. MU menang 2-0 berkat gol-gol Bruno Fernandes dan Jadon Sancho serta adu penalti 5-3.